Nah, ketika mindset bahagia ini konsisten, berkelanjutan, maka ini bisa menarik bahagia-bahagia yang lainnya, termasuk rezeki. Tapi kalau nggak bahagia-bahagia, itu untuk sukses, untuk kaya, itu memang butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, tapi untuk dapat keajaiban, keberuntungan, itu hanya datang pada orang-orang yang happy. Nah, ciri-ciri orang yang sejati ning diri itu kan, yang kuat itu kan apa? Sabdo dadim. Jadi ngucap itu benar-benar sudah seperti sebuah sabda gitu. Jadi apa yang keluar itu tergantung yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, benar, hatinya bersih, yang keluar itu bahkan orang-orang di level itu mengeluarkan kata-kata pun sudah hati-hati. Ya, jadi memang betul sekali Mas, banyak di luar sana itu punya mindset harusnya tuh banyak uang dulu baru bahagia. Itu padahal punya uang pun belum tentu pada akhirnya bahagia. Gitu, karena banyak orang yang punya uang juga akhirnya untuk melukai yang lain, untuk pamer, untuk balas dendam di masa lalu, nggak pernah keturutan gitu. Jadi memang mindset yang benar itu bahagia dulu. Nah, bahagia itu ada dua level. Yang pertama adalah bahagia yang terendah, itu bahagia karena hal di luar diri. Saya bahagia jika saya punya ini, saya bahagia jika saya dapat ini, saya bahagia jika saya kaya, saya bahagia jika bisa beli ini itu. Nah, itu level bahagia yang terendah yang dikenali banyak orang di luar sana. Nah, level bahagia yang paling dalam itu tidak peduli kondisi di luar diri, saya putuskan untuk bahagia. Nah, cara bahagianya bagaimana? Sederhana, simple. Yaitu apa? Bersyukur. Itu. Jadi di dalam kelas itu, jadi dalam Happy Hoki itu kita belajar tentang apa namanya mindset bahagia. Gitu. Jadi nggak harus yang dari luar diri, tapi dari dalam. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur diberi kesehatan, kemudian menciptakan ketenangan yang dari dalam, tidak terpengaruh oleh hal di luar diri, karena banyak sekali hal-hal dari luar diri itu yang mencuri kebahagiaan. Itu contohnya persaingan dengan tetangga lah yang kita lihat pada umumnya. Tetangga sudah beli apa, kita belum beli apa, akhirnya apa? Menjadi nggak bahagia. Padahal kita bisa memutuskan tanpa terpengaruh hal di luar diri tadi, tetap bahagia ketika fokus ke dalam diri, fokus kepada keluarga. Karena kebahagiaan ini yang akhirnya nanti menarik kebahagiaan yang lainnya. Karena ada kebenaran berkata, barang siapa mensyukuri nikmatnya, itu kan ditambahkan. Nah, ketika mindset bahagia ini konsisten, berkelanjutan, maka ini bisa menarik bahagia-bahagia yang lainnya, termasuk rezeki. Tapi kalau nggak bahagia-bahagia, itu untuk sukses, untuk kaya, itu memang butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, tapi untuk dapat keajaiban, keberuntungan, itu hanya datang pada orang-orang yang happy. Makanya makin happy, makin hoki. Happy, tenang, damai, gitu. Sebenarnya dua-dua itu beriringan, Mas. Yakin dan berserah. Berserah itu karena adanya yakin. Jadi kalau nggak yakin nggak akan berserah. Contoh misalkan saya sama Mas Hendra nih, saya minta Mas Hendra ngantar saya ke suatu tempat. Kalau saya nggak yakin, wah sepanjang jalan saya deg-degan Mas. Nanti dibelokin enggak ya, nanti nyampe enggak ya, jangan-jangan diputer-puter dulu nih gitu. Tapi kalau saya sudah yakin Mas Hendra akan ngantar sampai tujuan dengan selamat dan pasti bagus, perfect, maka apa? Saya akan berserah. Misalnya pasti nyampe Mas Hendra ini kok gitu. Jadi yakin berserah ini dua pilar yang tidak bisa dipisah. Memang dia berjalan beriringan. Ya berserah itu karena yakin dulu. Setelah yakin, otomatis ya berserahnya lebih mudah. Justru yang tidak berserah itu karena meragukan, meragukan Sang Maha, dikabulkan enggak ya? Apa bisa ya gitu. Biar punya power itu yang pasti di dalam bersih dulu Mas. Gitu. Karena apa yang keluar itu kan dari dalam. Orang yang mengeluarkan kata-kata luka berarti kan di dalam ada luka. Kalau saya nggak punya apel, saya nggak bisa memberikan apel. Gitu. Kalau saya nggak punya cinta, saya nggak akan bisa memberikan cinta. Saya nggak mencintai diri saya akan kesulitan mencintai orang lain. Gitu. Nah sama, kata-kata yang bermakna, berpower di dalam diri bagaimana? Apakah benar-benar sudah memaknai hidup? Apakah hidupnya sudah benar-benar sesuai dengan kehendaknya?
kemudian higher self-nya, sejatining dirinya apakah sudah kuat gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sejatining diri itu kan, yang kuat itu kan apa? Sabdo dadim. Jadi ngucap itu benar-benar sudah seperti sebuah sabda gitu. Jadi apa yang keluar itu tergantung yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, benar, hatinya bersih, yang keluar itu bahkan orang-orang di level itu mengeluarkan kata-kata pun sudah hati-hati, nggak sembarangan mengucap.